Nama saya Veronica Bercaksono. Marcelinus Arya dengan NRP. Halo semuanya, saya Torik menjelaskan International Research and Development Management. Pertama kali, kelompok kami akan membahas latar belakang masalah R&D Internationalization, Merge and Demerge of Foreign R&D Centers, Activity of Foreign R&D Center, dan Reverse Innovation. Untuk memasuki pasar luar negeri dengan kekuatan teknis, semakin penting bagi perusahaan Jepang untuk memaksimalkan efektivitas penelitian dan pengembangan. Selain Global Western Firm, perusahaan di Korea, Cina, dan negara berkembang lainnya mendapatkan kekuatan. Untuk mempertahankan posisi superior dalam hubungannya dengan para pesaing ini, perusahaan Jepang harus mengembangkan produk yang menarik bagi pelanggannya secara tepat waktu. Untuk tujuan ini, penelitian dan pengembangan akan membutuhkan personel terbaik di perusahaan dan perusahaan harus menangani informasi penting secara strategis. Selain itu, sebagai tempat untuk mengumpulkan informasi mutakhir dan paling efisien adalah strategi untuk menentukan basis dan memusatkan upaya R&D. Karenanya, perusahaan global dengan banyak kantor penjualan dan produksi asing memilih untuk mempertahankan aktivitas R&D di negara asalnya. Akan tetapi, baru-baru ini globalisasi terjadi bahkan di dalam departemen R&D perusahaan Jepang. Hingga saat ini, perusahaan yang memiliki fasilitas R&D asing biasanya mengoperasikannya di negara-negara barat yang maju. Namun, belakangan ini, perusahaan semakin mulai membangun pusat R&D di negara-negara berkembang seperti Cina dan lain-lainnya. Medan pertempuran utama untuk bisnis global sedang dalam transisi dari negara maju seperti Jepang, Eropa atau AS ke Cina, India, dan negara berkembang lainnya. Dengan demikian, perusahaan merasa efektif untuk membuat pusat pengembangan lokal untuk secara akurat menangkap kebutuhan konsumen dan dengan cepat memperkenalkan produk baru ke pasar. Selain itu, sebagian pasar besar pelanggan di negara berkembang masih belum memiliki tingkat pendapatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan produk dengan fitur yang memadai dengan biaya rendah. Untuk mengembangkan produk baru untuk pasar yang cukup baik ini, perusahaan harus mengendalikan biaya pengembangan dengan menjaga R&D di pasar dengan upah rendah. Dalam slide ini, kami akan menjelaskan 3 poin tentang teori internasionalisasi R&D dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama, kami membahas kebutuhan untuk membuat fasilitas penelitian di negara asing. Penggabungan teknologi terbaru yang tersedia di luar negeri dan pengembangan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal diperkirakan tanpa pembangunan fasilitas di luar negeri. Misalnya, informasi tentang pasar luar negeri dapat berasal dari kelompok akademis atau makalah penelitian dan mungkin lebih efisien untuk pengembangan produk dilakukan secara terpusat dalam operasi domestik. Yang kedua adalah tujuan perusahaan membuat fasilitas R&D asing. Perbandingan antara model teknologi acquisition dan model local development yang diberikan di atas adalah salah satu cara untuk membingkai argumen, tetapi ada banyak kemungkinan aktivitas yang dapat dilakukan oleh fasilitas R&D. Contohnya, desain offshoring dan pengembangan elektronik mungkin sulit ditempatkan di salah satu kategori yang disebutkan di atas. Selain itu, penulisan membahas cara terbaik untuk fasilitas pengembangan posisi guna mempromosikan pasukan suku cadang lokal seiring dengan ekspansi produsen otomotif ke luar negeri. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat memilih negara kandidat untuk mengekspansi mereka. Untuk melanjutkan perluasan global fasilitas R&D, pertanyaan penting untuk bisnis apapun adalah negara mana yang tepat untuk dikembangkan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin ingin membuat operasi desain dan pengembangan untuk produk elektronik di negara berkembang. Selanjutnya, istilah research menunjukkan aktivitas yang lebih abstrak daripada produk dan layanan, sedangkan istilah development menunjukkan aktivitas apapun yang membuat rencana untuk produk dan layanan baru yang spesifik. Kedua aktivitas ini seringkali dilakukan secara terpisah di dalam korporasi. Misalnya, untuk pabrikan peralatan elektronik umum dengan beberapa divisi seperti komputer, peralatan, dan peralatan telekomunikasi, penelitian dilakukan oleh divisi R&D
yaitu divisi perusahaan yang bukan milik salah satu divisi. Di sisi lain, pengembangan seringkali dilakukan pada divisi produk tertentu seperti divisi peralatan atau divisi perangkat telekomunikasi. Aktivitas penelitian dan pengembangan cenderung lebih terpusat di dalam kantor pusat daripada fungsi produksi dan penjualan. Dan tingkat internasionalisasi juga dikatakan rendah. Ada teori perkembangan terhadap tahap dalam internalisasi perusahaan yang menyebutkan perusahaan melewati 4 tahap perkembangan, yaitu ekspor tidak langsung, yaitu menggunakan perusahaan perdagangan. Yang kedua, ekspor langsung atau membuat anak perusahaan penjualan lokal. Yang ketiga, produksi lokal. Dan yang terakhir adalah pusat penjualan dan produksi gabungan. Riset dan pengembangan adalah fungsi yang pada akhirnya dialihkan perusahaan ke fasilitas asing mereka selama tahap akhir pembangunan, ketika globalisasi telah mencapai titik terjauh. Dengan melakukan penelitian di luar negeri, perusahaan dapat secara efisien memasukkan teknologi lokal, memiliki kontak terus-menerus dengan universitas lokal, organisasi penelitian, dan komunitas sains secara keseluruhan, memungkinkan kemajuan dalam akuisisi teknologi atau penambahan basis rumah. Tujuan dari operasi pembangunan lokal atau eksploitasi basis rumah adalah untuk membawa produk dan teknologi yang sudah kompetitif di negara asalnya dan melokalnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen lokal. Hal-hal yang penting perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teknologi tingkat tinggi di negara asal. Yang kedua, mengumpulkan informasi lokal untuk lokalisasi. Yang terakhir adalah bagian dari pemasaran sehingga pembangunan itu sendiri tidak perlu terjadi secara lokal. Misalnya, perusahaan Panasonic membuat Live Research Center di Shanghai dan menggunakan pusat ini untuk mensurvei bagaimana konsumen Cina menggunakan peralatan. Pusat tersebut dibuat terutama sebagai fungsi pemasaran untuk mendukung divisi tertentu. Dengan perkembangan produk aktual yang dikelola oleh kantor pusat perusahaan. Namun, banyak perusahaan global Jepang memiliki pusat pengembangan di luar negeri dan memilikinya karena beberapa alasan. Yang pertama, pusat ini dapat mengurangi biaya pengembangan. Misalnya, gaji rata-rata untuk lulusan perguruan tinggi baru di Cina sekitar 1/1 dari gaji rekan mereka di Jepang. Pola yang akan dipilih tergantung pada jenis proyek dan kebijakan perusahaan. Namun, pola yang pertama biasanya dipilih oleh perusahaan yang organisasi R&D asingnya memainkan peran kecil. Organisasi asing ini efektif dalam menemukan teknologi baru, tetapi mereka tidak perlu berskala besar untuk proyek alam dan membutuhkan pusat R&D asing. Ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pusat penelitian dan pengembangan asing. Ada banyak cara untuk mengklarifikasi aktivitas pusat penelitian dan pengembangan asing. Yang pertama ialah HBA dan HBE. HBA dan HBE pada dasarnya adalah fungsi penelitian, di mana kegiatan di pusat penelitian luar negeri memperkuat kemampuan penelitian di tanah air. Yang terakhir ini menunjukkan lokalisasi produk berdasarkan pengembangan tim yang menggunakan teknologi negara asal sebagai yayasan. Dari 6 klarifikasi, yang paling dekat adalah didorong oleh pasar. Untuk klarifikasi berdasarkan kebijakan, pelokalan produk memerlukan kesesuaian dengan regulasi. Selain kebutuhan pasar, ada banyak standar dan regulasi yang harus dipenuhi saat melokalkan produk, seperti regulasi lingkungan dan standar keselamatan gas buang pada otomotif. Industri, standar keamanan untuk kosmetik dan farmasi, dan standar elektronik untuk barang yang elektronik. Jika produk yang dikirim tidak memenuhi standar tersebut, maka tidak hanya menyebabkan kecelakaan, tetapi jika pelanggaran diketahui, itu juga dapat menyebabkan kerugian besar seperti kerusakan reputasi. Mengingat resiko ini, penentuan peraturan dan penelitian dan pemeriksaan yang sesuai dengan itu standar adalah fungsi penting dari pusat R&D asing. Banyak perusahaan punya pengembangan produk global terpusat pada divisi di kantor pusat. Dengan luar negeri, pusat R&D memainkan peran pendukung. Bagaimanapun, inovasi lokal jelas diperlukan untuk produk yang dilokalkan. Aktivitas yang digerakkan oleh inovasi dilakukan di pusat pengembangan luar negeri.
dibuat dengan harapan inovasi baru, ide, dan konsep dari pasar lokal. Ide pengembangan produk dari negara berkembang digunakan untuk produk global pasti akan menjadi lebih umum di masa depan. Lalu yang selanjutnya adalah memilih negara tujuan. Poin terakhir ini adalah pertanyaan negara mana yang akan dikembangkan saat memilih lokasi untuk fasilitas R&D di luar negeri. Item berikut dan masalah terkait bisa dianggap sebagai faktor ekonomi penting. Yang pertama ialah biaya awal. Biaya awal ialah tingkat gaji staf, penelitian dan teknik, biaya fasilitas. Yang kedua, infrastruktur R&D. Layanan jaringan dengan universitas lokal seperti dalam sains taman, insentif, investasi untuk memulai pusat penelitian. Lalu ada biaya organisasi, biaya administrasi untuk memulai pusat penelitian baru. Dan yang terakhir ialah kualitas sumber daya awal, yaitu kualitas staf penelitian dan teknik. Dan untuk memahami kualitas penelitian dan teknologi yang ada, sangat bermanfaat untuk memulai dengan mengenal keadaan sains masing-masing dari negara dan industri teknologi. Misalnya saat membandingkan India dan China. China PDB kira-kira 3 kali lipat lebih dari India, dan total pengeluaran R&D lebih banyak dari 6 kali. Pemeriksaan pengeluaran R&D menurut sektor mengungkapkan hal itu sebagian besar pengeluaran di India dilakukan oleh organisasi penelitian terkait, pemerintah, dan bahwa kemampuan inovasi perusahaan swasta cukup rendah. Belanja lead bank oleh perusahaan swasta di China terus meningkat. Dari sini kita bisa mengetahui yang menemukan sumber daya pembangunan di antara perusahaan swasta di India sulit mendapatkan aset, sedangkan menemukan teknologi maju di pusat penelitian pemerintah kemungkinan tinggi. Walaupun China memiliki jumlah personel R&D lebih banyak daripada Jepang dan merupakan lokasi target yang menarik untuk pusat R&D, namun China memiliki institusi kekayaan intelektual yang lemah. Jadi, saat membangun R&D pusat di China, perusahaan harus lebih ketat dengan informasi teknis mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengamati secara dekat keadaan infrastruktur R&D masing-masing wilayah dan negara. Selanjutnya kita akan membahas inovasi terbalik. Kasus di mana produk negara berkembang yang dijual di negara asal perusahaan ini disebut inovasi terbalik. Dalam inovasi terbalik, Govinda Rajan menyatakan bahwa pendekatan manajemen yang benar-benar baru dan berubah dalam visi manajemen yang menjadikan negara berkembang sebagai mesin pertumbuhan diperlukan agar perusahaan dari negara maju dapat berhasil di negara berkembang. Ini dikarenakan lingkungan bisnis di negara berkembang sangat berbeda dengan di negara maju. Dalam kasus di mana jarak atau kekosongan terlalu jauh, perombakan total dalam pemikiran manajemen menjadi perlu. Agar suatu produk dapat diluncurkan secara global, di mana perusahaan menginvestasikan sumber daya yang besar, diperlukan perubahan proses berpikir tingkat manajemen. Manajemen puncak harus memutuskan sejauh mana mereka akan memasukkan pasar negara berkembang dalam pertumbuhan perusahaannya di masa depan. Melakukan inovasi besar di pasar sangat berbeda dari lingkungan bisnis di negara maju, tentu saja memiliki risiko yang sangat besar. Dalam investasi, pengembalian tinggi berisiko juga tinggi. Menurunkan risiko sebanyak mungkin adalah kunci dari seorang manajemen. Selain itu, tidak berarti bahwa semua aspek proyek harus diserahkan kepada anak perusahaan lokal, hanya karena perusahaan itu memiliki proyek lokal berdasarkan ide baru. Tak hanya itu, untuk menangkap peluang pertumbuhan pasar negara berkembang, perusahaan-perusahaan perlu memasukkan lebih banyak heterogenitas. Selanjutnya kita akan memasuki kesimpulan dari slide-slide sebelumnya. Kesimpulan yang kami tarik adalah kegiatan R&D perlu dilakukan di luar negeri. Hal ini guna mengetahui pasar yang akan dimasuki. Tak hanya itu, kegiatan internasional R&D juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai sarana untuk mengurangi biaya pengembangan. Tentu saja, dalam melakukan internasional R&D, diperlukan banyak pertimbangan dan hal yang harus dilakukan.
Hal-hal yang harus dipertimbangkan antara lain adalah yang pertama, manfaat dan kerugian dari melakukan international R&D. Yang kedua, menentukan kegiatan selanjutnya dari international R&D tersebut. Dan yang terakhir adalah menentukan negara tujuan. Terdapat beberapa faktor ekonomi yang perlu diperhatikan dalam memilih negara tujuan untuk international R&D. Antara lain yang pertama adalah biaya awal, tingkat gaji staf penelitian dan teknik, serta biaya fasilitas. Yang kedua adalah kualitas sumber daya awal, kualitas staf penelitian dan teknik. Yang ketiga adalah biaya organisasi, yaitu biaya administrasi untuk memulai pusat penelitian baru, biaya untuk membuat infrastruktur dan organisasi internal dan memperkerjakan peneliti. Dan yang keempat adalah infrastruktur R&D itu sendiri, layanan jaringan dengan universitas lokal seperti dalam sains, taman, insentif investasi untuk memulai pusat penelitian. Dan untuk memahami kualitas penelitian dan teknologi yang ada, sangatlah bermanfaat untuk memulai dengan mengenal keadaan sains masing-masing negara dan industri teknologi di masing-masing negara. Sekian presentasi kami, terima kasih.